power of social studies really. Nah, dengan kita tahu social studies itu kita akan sadar gitu bahwa orang-orang di luar sana, terutama di dunia kerja, itu punya referensi yang berbeda gitu tentang bagaimana cara dia berpikir, how they like think, they like gimana cara dia menerima dan gimana cara dia untuk berkomunikasi. Jadi kita harus sadar di luar sana itu banyak cara dan gaya komunikasi yang berbeda. Makanya komunikasi perlu banget kerja ya tadi itu biar tugas yang dijalankan itu bisa sesuai sama apa yang kita minta, kemudian biar gak juga. Jadi memang komunikasi efektif kalau disebutkan itu bisa dibilang objek vital perusahaan. Oke. Oke, thank you komentarannya dari Kak Hamzah. Ini sebelumnya saya mau ngingetin lagi nih buat teman-teman di sini yang mau tanya bisa langsung tanya aja di kolom chat. Tapi kalau dari teman-teman sendiri belum ada pertanyaan, biar dari saya dulu aja yang mulai pertanyaannya ya. Kak Hamzah, ini kan sekarang kita temanya tentang komunikasi di dunia kerja. Nah, kalau boleh tahu nih dari Kak Hamzah sendiri, konflik yang sering terjadi di dunia kerja itu apa aja sih biasanya? Kami ketika sorry amat ya rekaman. Oke, ya konflik yang ada di dunia kerja itu pertama pastinya ada yang konflik atasan sama bawahan itu pasti akan selalu terjadi gitu. Ada yang kalau misalnya kita punya teman atau mungkin ada yang pengalaman juga atau kita punya kakak dia udah kerja terus kemudian kita lihat dia kelihatan stres gitu misalnya ini salah satunya yang tadi ada konflik sama atasan karena memang baik atasan sama bawahan juga kalau sekarang kan ada perbedaan umur, ada perbedaan berapa lama mereka kerja, perbedaan pengalaman. Nah itu yang juga nyebabin adanya konflik atasan sama brain itu kadang kalau misalnya komunikasi itu ya keterbukaan akan sulit tugas HRD untuk jadi tempat curhat bagi karyawan ketika ada yang memang secara kinesis ada yang banyak itu satu konflik atasan sama bawahan. Kemudian ada juga konflik karyawan lanjut aja Kak. Boleh. Iya, jadi ada konflik antar karyawan itu pasti gitu karena ya antara atasan aja yang berat satu kan gimana antar departemen itu juga ada mungkin masalah percintaan atau saling sindir-sindiran mungkin ya atau ya pokoknya konflik antar karyawan itu beberapa kali pasti sering terjadi dan karena memang yang terjadi itu orang-orang yang dewasa harusnya ya dewasa kan bukan dari beberapa dari kadang ada beberapa orang yang memang kelihatan childish gitu kalau kelihatan guilty dia anggap udah tua gitu udah 30-an tapi penyelesaian konfliknya aneh banget kayak cerita ke banyak orang terus yang awalnya tadinya konfliknya cuma si A gitu dan udah lama jadi itu jadi beda tapi itu 10 orang lagi HR HRD kan jadi tempat curhat para karyawan lewat elektronik ini dari berbagai macam seleksi itu atau nomor kantor itu kemudian terakhir ada juga masalah konflik soal gosip-gosipan itu mungkin kalau di HRD kan kalau di Oxford itu ruangannya khusus ya pokoknya terpisah sama yang lain dan kita pasti HRD pasti julid itu jadi makanan sehari-hari. Maaf, Hamzah suaranya agak putus-putus, sorry. Baru apa dari tadi? Belum lama sih. Belum lama. Oke. Ini masih putus-putus gak? Udah mending, masih berbeda. Oke. Pokoknya tolong ya diingetin kalau misalnya suaranya putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya siap. Nah,
Kalau di HRD masalah gosip-gosipan, konflik yang gosip-gosipan itu juga terjadi gitu. Misal ada si A bukan HRD masuk ke ruangan, kemudian cerita sama HRD yang lain, tapi bisik-bisik. Ketika si A ini keluar, ya udah bakal jadi santapan hangat gitu buat HRD kayak kenapa si A bertahan si A, udah pasti banget kan. Dan malah di internal HRD sendiri kadang ada konflik gitu. Tapi ya karena kita tahu kita HRD, ya dimana aja lah buat nyelesain. Dan jangan sampai konflik itu keluar keluar kedengeran sama departemen itu. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Kak dari teman-teman di sini. Pertanyaan pertama dari Kak Fatih. Kak Fatih, wait. Halo Coach, izin tanya. Mengenai poin yang mengatakan komunikasi merupakan komitmen jangka panjang, bagaimana menjaga komunikasi dengan sponsor atau relasi dari perusahaan lain meskipun sudah tidak saling bekerja sama tanpa rasa canggung? Jadi mungkin pernah kerja sama-sama satu pihak, tapi udah gak kerja sama lagi. Terus gimana cara ngejalin relasinya? Ini ini pasti suatu saat bakal butuh lagi gitu ya, kayak ya ada juga manusia kadang datang ketika ada butuhnya gitu. Betul. Kita emang selesai kerja sama nih, kemudian oke, dalam waktu dekat kita nggak akan kerja sama lagi. Kita berharap gitu, karena kita senang gitu sama servisnya mereka, ya kita pengen gitu suatu saat. Nah, gimana cara buat ngejaga hubungan itu? Pertama, ya pokoknya itu semua pasti berawal dari hal-hal yang baik dulu gitu. Ketika di awal ketika kita negosiasi buat kerja sama mereka, apa sih kita harus perhatiin apa sih yang membuat mereka senang, apa sih yang membuat mereka tuh percaya sama kita dan mau kerja sama kita. Misal kita orangnya ramah gitu. Misal ada pihak kampus yang kerja sama vokalis web, atau ada BEM gitu misalnya yang mau kerja sama untuk vokalis web. Nah, vokalis web itu seleksinya ketat banget gitu. Teman-teman punya 3 olahraga yang 3 kita gitu kan. Biar dan mereka itu juga nyeleksi dari komunikasi buat mereka. Itu ketika kita selesai kerjasama, kemudian hilang gitu kan, hilang kontak, tapi kemudian nanti muncul lagi, nggak ada masalah karena kita akan nyeleksi lagi kok seperti biasanya. Tapi untuk menjaga biar tetap ada, sesekali kita boleh untuk nanya progres, ya, nanya kita lapor kalau kita tuh punya event, tapi kira-kira tetap bisa ketemu Senin, atau di tahun depan kita punya event yang sama, dan apakah bisa kerja sama lagi. Jadi pokoknya semua itu dimulai dari awal, dan kita juga harus menunjukin tadi apa yang mereka suka gitu, dari kita gitu. Jadi benar-benar buat personal atau organization branding itu penting banget ketika kita mau ngajuin sponsor, dan ketika kita berharap suatu saat kita akan butuh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Aidil Wicaksono. Oke, Kak Aidil Wicaksono. Iya, Kak Aidil Wicaksono tanya, Coach mau tanya gimana ya proses negosiasi dalam komunikasi di dunia kerja? Apa aja kira-kira yang perlu kita persiapkan? Apa tadi, negosiasi dalam? Iya, Coach mau tanya gimana ya proses negosiasi dalam berkomunikasi di dunia kerja, dan apa aja kira-kira yang perlu kita persiapkan? Sebenarnya kalau negosiasi di dunia kerja itu tergantung nih, antara tadi misal kita mau negosiasi sama sponsor, atau kita mau negosiasi sama kepala departemen, atau mau negosiasi sama kepala pabrik. Jadi emang banyak. Mungkin kalau di dunia kerja itu pertama, kalau misalnya basic sebelum kita mulai negosiasi, kita harus tahu dulu nih orang ini siapa sih. Kita harus benar-benar cari tahu tentang dia dulu. Misal saya mau negosiasi nih sama kepala departemen, dan anggaplah dia cukup dalam. Kemudian gue harus tahu dulu nih apa yang dia suka. Kemudian pernah nggak ada dia punya konflik, atau tadi misal ternyata setelah dicari tahu, dia orang yang galak, dia orang yang disiplin sama waktu. Berarti ketika
turun. Tapi karena gue nggak tahu poinnya, gue bertele-tele, gue bilang, Pak maaf, penjualan tahun ini karena COVID, kemudian karena banjir, akhirnya yang awalnya 200% menjadi cuma 100%. Terus kemudian beberapa sales juga sakit. Padahal kalau itu dirangkum, itu kan cukup detail, sebenarnya jelas dengan detail. Tapi kalau dirangkum intinya adalah penjualan turun. Jadi kita harus benar-benar bisa on point gitu ketika kita melakukan negosiasi. Bertele-tele boleh, tapi kita harus ngeliat dulu juga lawan negosiasi kita ini atau ini dia lagi sibuk gak, dia lagi ngerjain sesuatu gak, atau sama ketika kita misal mau negosiasi sama misal mau negosiasi sama penjahat, ya pasti kita akan harus tahu dulu ini penjahatnya kayak apa. Ya, bertele-tele boleh, tapi kalau dia lagi megang senjata dan siap nembak, ya ngapain bertele-tele, kesel, lewat semuanya. Jadi emang harus on point. Ketiga, setelah kita udah berhasil nyampein poinnya, kita harus siap sama penolakan. Karena gini, ketika kita berkomunikasi, itu bukan kita harus fokus sama apa yang mau kita sampaikan, bukan sama apa namanya respon dari apa yang kita sampaikan. Kan beda. Kita berharap orang harus terima apa yang kita negosiasiin, nggak boleh. Sama orang harus paham apa yang gue bicara. Itu beda kan? Karena ketika kita berusaha untuk menyampaikan, ini putus-putus nggak? Kalau kok Pak, yang sekarang enggak. Baiklah. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu supaya orang itu paham, bukan supaya orang itu bilang iya, itu akan beda gitu. Dan ketika dia nolak, ya kita akan tahu diri gitu. Oh iya, nanti belum saatnya nih, tadi negosiasi kita gagal. Kedepannya kita akan coba lagi dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kita berharap dia bilang iya, ternyata ditolak, ya apa kabar kita, apalagi kalau misalnya di dunia kerja itu kita masih di bawah, gitu kan? Kita negosiasi sama atasan, ya atasan nggak peduli, even itu bagus sih, cuman kalau lo keras kepala dan bikin gue gak nyaman, maaf gitu. Ini di belakang gue akan kita nyari yang lain. Tuh. Ini kalau dirangkum, yang pertama harus tahu dulu lawan negosiasi kita, kedua harus on point, ketiga harus siap sama penolakan, ya harus bisa membedakan antara kita menyampaikan supaya mudah dipahami sama kita berharap sama respon yang positif. Oke, berarti penting juga ya Kak untuk kita menjadi pendengar yang baik ya. Yes, penting. Itu pertanyaan atau ini statement? Statement teman. Okay. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Fatih, kita kasih kesempatan ke teman-teman pertanyaan yang lain dulu aja ya. Nanti kalau ada waktu kita jawab lagi pertanyaan dari Kak Fatih. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Nanda Rido. Coach, bagaimana caranya memperbaiki komunikasi yang pernah jelek atau negatif atau kurang bagus ke rekan kerja? Oke. Ini ya pertanyaan bagus juga ya, karena tadi tuh ada poin dia memperbaiki hubungan. Iya, memperbaiki hubungan. Jadi sama tuh tadi ada di materi yang apa yang udah kita katakan, bisa kita tarik lagi. Makanya emang harus hati-hati banget gitu untuk berbicara. Makanya penting untuk berpikir dulu untuk berbicara. Nah, gimana cara memperbaiki hubungan itu ketika udah terlanjur jelek? Pertama kita ya minta maaf, itu pasti. Kedua hal itu tuh nggak mudah gitu. Hal yang kita jalani itu nggak mudah kan? Karena hubungan jadi jelek. Tapi percayalah, suatu hal akan lebih baik ketika ketika ada waktu gitu. Jadi semua bakal baik-baik aja ketika udah lewat kok. Jadi kalau emang kita saling dewasa, kita itu nggak akan baper yang benar-benar baper banget. Tuh, jadi memang harus yang pertama minta maaf, kedua coba lagi digali basa-basi. Maksudnya kayak ya misal antar departemen nih, pernah waktu itu gue salah ngomong sama accounting, karena menurut gue udah masukin settlement, gue udah masukin pengembalian waktu itu gue training 50 juta, kembali ini 20 juta, tapi buat mereka ini belum ada gitu, buktinya masih invoice yang palsu. Sementara buat gue, kan gue udah nanya ke accounting yang kalau invoice palsu
masih boleh, tapi ternyata nggak boleh bagi SPG. Waktu itu sempat debat, tapi emang kita tuh belum tahu akar masalahnya gimana, dan cukup slack juga sih, kayak udah nggak butuh amat sama accounting, tapi itu cuma butuh di akhir doang kok. Ya mungkin beberapa hari kali ya, misalnya ketika papasan kayak gitu aja, ya cuma kayak jadi aneh gitu loh. Tapi kalau dari dunia kerja tadi, profesional itu dibutuhin, apalagi kalau emang cuma masalah terkait pekerjaan, jangan sampai itu nyambung ke pribadi. Jadi pada akhirnya kita akan baik lagi ke dia. Kalau emang salah kita, berusaha untuk minta maaf di pertama. Oke, terus yang kedua, ya yang ketiga tadi, berusaha untuk berpikir sebelum berbicara, sampai dengan orang yang sama ya. Nah, itu kita salah ya. Karena emosi itu penting. Gitu. Kita harus bisa atur emosi. Apalagi kalau kita ngobrol sama atasan, atau ketika atasan kita itu masih tugas ya aneh-aneh, itu juga ya sih. Mungkin juga dibiasain berbicara tentang maaf, tolong, sama terima kasih juga kali ya Kak ya. Itu harus dari awal banget, jangan sampai ketika udah slack nih, misalnya udah ada masalah baru sama dia tiba-tiba jadi sopan, tolong dong ini maaf deh. Ya jangan, itu kayak kenapa baru sadar masalah. Harusnya sama siapapun itu harus dilatih gitu, karena image itu penting gitu di dunia kerja. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nora Ariski. Kak, saya mahasiswa keperawatan, mau tanya bagaimana jalin komunikasi efektif, sedangkan pasien yang kami rawat itu rata-rata berbeda ras, juga suku. Oh, inti pertanyaannya sih itu sih. Oke. Ini cukup sulit ya, karena dokter bukan, perawat juga bukan. Tapi ya mungkin perawat lebih lulus ya, maksudnya udah lagi ngerawat, atau mungkin lagi ini di rumah sakit terus ngerawat orang yang COVID. Pokoknya semangat ya buat tenaga medis yang memang berjuang di situ. Nah, kalau misalnya kita ngelatih komunikasi efektif buat orang-orang yang sakit ya, emang beda ras mungkin ya, atau beda bahasa juga, itu penting banget untuk tadi kita mesti tahu dulu nih, lawan bicara kita itu orang yang kayak apa sih gitu. Jadi tadi jangan sampai kita langsung menilai, oh ini kelihatan kayak orang Medan nih yang ngomongnya kasar, berarti kita juga harus enak dong, kita juga harus santai aja gitu. Jangan, tapi usahakan kita sebagai yang melayani di bidang jasa itu, perawat, kita harus sopan gitu kan. Mereka itu customer gitu kan, mereka itu konsumen kita, mereka akan nyaman bukan hanya dari sisi obat-obatannya aja, tapi dari pelayanannya itu juga penting. Oke, mereka sembuh, tapi mereka dibentak-bentak, mereka pokoknya bodoh amat, kayak ya udah ibu tidur aja, jangan di kasur, ibu tidurnya di lantai misalnya, tapi sembuh gitu kan. Ya mereka bisa akhirnya, tapi mereka enggak, secara batin mereka kesel gitu lah, kok gini amat gitu, kalaupun kita disuruh tidur di lantai nggak apa-apa deh, tapi yang sopan. Jadi gimana cara kita komunikasi sama orang yang beda ras, misal di rumah sakit itu, pokoknya kita mesti tahu dulu. Dan kalau kita tahu itu adalah konsumen kita, ya kita tahu lah konsumen adalah raja. Tapi kita harus selesai, bisa mungkin harus sesuai sama SOP perusahaan yang ada. Dan jangan melenceng dari itu, karena manajemen di atas, pasti manajemen tertinggi, ketika konsumen ngadu nih ke perusahaan, sama ketika karyawan menjelaskan klarifikasi, ya pasti ya mereka dengar. Ya kemungkinan besar konsumen. Jadi usaha terbagi konsumen. Pokoknya jangan kasar, jangan sotoy, berusaha untuk terus sopan. Capek mungkin dia sebagai perawat, ya kemungkinan gak ada istirahat gitu kan, harus orang sekian, harus pakai APD yang lengkap juga mungkin. Capek pasti, tapi tetap harus bisa sopan santun atau si konsumennya ini dengan baik. Dan ya tadi harus berpikir juga, makanya harus tenang, tarik nafas, meskipun dia marah-marah pun kita harus tenang, karena kita nih misalnya emosi, kita lagi emosi, kemudian lawan bicara kita itu tenang banget, kita akan jadi bingung sendiri kan, kita marah-marah, dia kok gak sakit, ya kita jadi malu sendiri. Makanya ketenangan itu dalam komunikasi. Oke, ini ada
ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Wilsa Rahmadina. Halo Coach, gimana caranya tidak gugup ketika kita berkomunikasi terutama dengan atasan? Betul. Gimana caranya biar nggak gugup ketika kita komunikasi sama atasan? Dalam dunia kerja itu ketika kita di awal mau direkrut, pasti kita akan ketemu calon atasan kita. Gak mungkin ketika kita mau direkrut kemudian kita misal gitu, gue mau ngelamar di HR, di HRD, terus gue ketemunya sama atasan tapi finance, hanya nyambung lah gitu, siapa dia gitu. Walaupun mungkin nanti gue akan ada hubungannya sama dia, tapi dia nggak nyambung dong. Nah, atasan gue ya dari HR itu dari HRD juga gitu. Dan dia akan menilai kita gitu. Kalau emang dia akan tahu gitu, oh kita itu yang kayak apa sih, secara si atasan itu udah lebih lama dan pasti sebenarnya dia udah punya bawaan. Nah, untuk supaya nggak grogi, pertama kita harus tahu dulu nih dia dalam kondisi apa ketika kita mau nyampein. Misal dia kelihatan lagi mumet banget, capek banget, terus kita tambah informasi yang bertele-tele, ya habislah kita dimarahin. Jangan. Makanya komunikasi efektif itu penting untuk merangkum komunikasi yang panjang menjadi on point. Jadi kita sampaikan yang sesuai yang mau kita sampaikan. Dan perlu dulu, misal kita grogi, kita latih dulu aja. Misal nih waktu awal-awal gue kerja, gue emang grogi gitu ngomong ke atasan gue, apalagi di ruangan HRD itu rame. Ya, ada 12 orang dan gue ngomong pelan, ya juga gitu. Kadang gue keluar dulu atau gue kamar mandi dulu atau ke ruang meeting tapi yang kosong. Kemudian gue pikir, apa ya, gue sampaikan poin-poinnya. Gue latih, oke, ini dapet. Udah setelah itu gue masuk lagi, tarik nafas, gue ngomong ke atasan. Dia welcome, ya udah berarti berhasil nih. Pokoknya yang jelas harus tenang, harus tahu poinnya. Kemudian jangan sotoy ketika atasan kita lagi sotoy. Ketika atasan kita sotoy misalnya, misal 1+1 itu 3 menurut dia. Kita tahu 1+1 itu 2. Tapi hargain aja dulu pendapatnya dia. Mungkin dia punya alasan lain. Ternyata buat dia 1+1 itu 3 karena ada angka 1 yang menurut dia itu gak kelihatan. Ya itu menurut dia lah. Tapi kita hargain dulu pendapatnya. Dan tadi sama kayak di awal yang sponsor tadi, kita juga harus siap ketika kita menyampaikan sesuatu. Kemudian dia nolak, dia nggak setuju. Kita udah kerjain capek-capek, kemudian ternyata revisi lagi. Dan kita harus kebur misalnya. Kita harus siap. Jadi hope for the best and prepare for the worst. Jadi kita ketika ngomong nih, kita harus tahu kita emang berharap yang terbaik. Kita berharap dia positif ya, atasan feedbacknya. Tapi kita juga harus prepare. Kita harus siap ketika ternyata di luar dugaan. Yang penting jangan terlalu berpikir kalau dia pasti mau lah atas, dia pasti oke lah. Ya misal gue kan cantik atau gue kan keren gitu, terus gue kan terkenal, pasti dia oke aja. Ya kayak gitu, maksudnya sih ada faktor-faktor tertentu yang atasan tuh punya persepsinya sendiri. Oke, nih ternyata setelah dilihat-lihat ya, banyak banget yang nanya tentang komunikasi ke atasan. Nih kayaknya punya atasan yang kurang baik ya, sedih sekali. Sebenarnya kalau bisa dibalik lagi nih, dikit-dikit tambah dikit. Misal nih suatu saat kita jadi atasan, kita tuh harus tahu kita penting banget buat kita untuk ada di posisi untuk ngerasain ketika kita ada di posisi itu. Misal gini, kita masih bawahan, kemudian harus ngobrol ke atasan, kita grogi atau kita takut atau atasan tes. Nah, suatu saat kita harus pikir sesuatu ketika kita jadi atasan. Kita tuh berharap bawahan yang kayak apa sih? Kita berharap bawahan yang sopan, kita berharap bawahan yang inisiatif itu, kita berharap bawahan yang pintar komunikasi. Nah, ketika kita jadi bawahan, jadilah seperti itu gitu. Jadi jangan ketika suatu saat kita jadi atasan, kita pengen bawahan yang tadi tuh ya, komunikasi oke, sopan. Tapi ketika kita dulu jadi bawahan, kita seenaknya gitu, sotoy dia, gak ngerjain tugas dia, ya gimana cara mendapat bawahan? Oke, hanya lakuin aja dulu bawahan idaman itu kayak apa gitu. Oke. Mungkin itu sistem karma kali ya. Kayak ya pokoknya harus tenang dan harus tahu poin apa ya. Oke. Mungkin tadi udah cukup menjawab pertanyaan dari Pak Isnoval juga tentang atasan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Yasin. Kak Hamzah, bagaimana cara memberi masukan atau pendapat
kepada atasan yang sukar menerima masukan atau pendapat para bawahannya. Jadi gimana cara kita bisa ngasih masukan dan masukannya itu at least didengar deh, nggak usah diterima dulu. Itu gimana Kak? Suaranya putus-putus Kak, sorry. Maaf. Ini Oke. masih putus ya? Oke, udah aman. Oke. Jadi gimana caranya biar arahan yang kita sampaikan itu didengarkan? Pertama, kita harus terlihat meyakinkan, itu pasti gitu kan. Coba misal gue lagi ngisi materi nih, tapi gue kayak gini, terus kayak garuk-garuk, terus kelihatan bingung, atau kelihatan ada kertas terus gue baca gitu kan. Ya audiens juga pasti kayak ya lu bisa nggak sih gitu kan. Maksudnya pertama kita harus kelihatan meyakinkan dulu, kita harus nguasain dulu nih yang mau kita sampaikan itu sesuai nggak nih sama apa yang kita pahamin. Jadi misal gue mau ngasih tahu tentang komunikasi, tapi background gue adalah IT misalnya, ya nyambung mungkin, tapi kemungkinan nyambungnya itu kecil banget. Makanya pertama harus benar meyakinkan. Kedua, tadi harus jelas, harus nggak boleh bertele-tele, jadi nggak boleh muter-muter, jangan sampai ngebuat audiens itu apa sih kayak ini tadi udah lah, kok jadi arahnya ke sana sih, ini mah nggak ada hubungannya sama komunikasi misalnya. Nah itu membuat mereka ragu lagi gitu. Percuma di awal kelihatan meyakinkan, tapi ketika kita ketika kita menyampaikan sesuatu terus kemudian di luar poin, ya itu akan menciptakan keraguan lagi bagi audiens atau bagi bawahan yang emang mau dengerin kita. Ketiga, tadi penting banget untuk kita nggak usah ekspektasi lebih, nggak usah mikir gue kan atasan, gue kan udah lama kerja di sini, atau pengalaman gue kan banyak, atau gue habis hargaan kemarin terbaik. Bagi orang mau dengerin gue dong, enggak juga. Benar-benar faktor orang mendengarkan itu banyak banget, entah dari sisi kenyamanan, entah dari sisi mood, gitu, entah dari sisi kerjaan dia banyak atau enggak gitu. Jadi benar-benar jangan sampai kita berekspektasi lebih padahal kita belum mulai. Yang jelas sampaikan aja yang memang kita mau sampaikan sesuai sama apa yang kita tahu gitu. Jadi jangan dilebih-lebihin. Misal di sini gue mau nyampaikan komunikasi, kemudian gue sampaikan ke time management atau leadership, ya ini apa, tapi beda. Apalagi misal gue belum kenal belajar tentang time management misalnya, ya susah. Kalau misalnya nanya, ya kelar kita. Jangan sampai kita tampil di depan, tapi ketika orang bertanya kita nggak tahu itu ada. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11.54, mungkin mohon maaf dulu buat teman-teman yang bertanya sebelum dijawab. Sama terakhir, ada nggak sih pesan dari Kak Hamzah buat teman-teman tentang pentingnya komunikasi di dunia kerja? Pentingnya Kak, apa? Oke. Benar nggak? Ya, lumayan. Oke, lumayan. Ya. Oke. Oke, komunikasi dalam dunia kerja itu kalau kita simpulkan itu penting banget. Ya. Pokoknya orang-orang kalau dari mungkin semua perusahaan itu berpendapat bahwa orang-orang yang komunikasinya, orang-orang yang secara komunikasinya bagus, ini akan berbanding lurus sama karirnya dia. Gitu. Jadi kita semua paham pasti kita nggak akan dilihat sama orang kalau kita cuma diam, kita nggak ngasih pendapat, kita nggak ngasih ide, terus kita cuma ngikut aja. Nggak mungkin gitu. Dalam hidup mendengar dan menyampaikan itu penting banget. Tapi kalau misalnya di-compare antara pentingan apa bicara, dua-duanya sama-sama penting. Tapi supaya kita diakui, supaya orang tahu kita, tadi sampaikan ide, sampaikan gagasan, nggak usah keluar jalur. Yang penting kita udah kelihatan kalau pola pikirnya oke nih, terus penyampaian idenya juga bagus, bisa dipertimbangin ya. Jadi kita harus komunikasi sama di kerja tenang, harus bicara dan ekspektasi. Jangan pernah kita melakukan komunikasi efektif atau siapapun beratasan bawah atau ya, jangan pernah fokus supaya kita dapat feedback, jangan, tapi fokuslah supaya pesan yang kita sampaikan ini itu mudah dipahami
dipahami, mudah dicerna, mudah diterima. Jadi orang yang mendengarkan, oh ini, oh gitu, oh iya, kan enak. Timbang kalau misal kita nyampe sesuatu, raut raut wajah, raut cara kita tuh bingung kayak kayak apaan sih gitu. Ya kita yang lihat gitu kayak don't know, kayak oh salah berarti gitu. Pokoknya fokuslah untuk mencapai sesuatu yang udah dipahami, sesuatu yang baik. Jangan tertunda, jangan tergele-gele, jangan terlalu jauh, jangan panjang-panjang. Yang penting sampai poin sampai kata-kata. Oke, thank you banget nih buat Kak Hamzah atas pemaparannya, atau sharing banget nih buat Kak Hamzah atas pemaparannya atau sharing sessionnya kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau stay tune sampai akhir. Terima kasih juga teman-teman Rumah Siap Kerja. Nah, buat teman-teman yang mau ikut sesi-sesi selanjutnya, buat teman-teman yang juga mau tahu ada sesi apa lagi di Kaizen Room juga Rumah Siap Kerja, bisa langsung tag aja di Instagramnya @kaizenroom, atau kalau mau langsung daftar nanti bisa langsung buka website Rumah Siap Kerja aja. Sampai bertemu di Kaizen Talk sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Waktu yang sudah membawakan acara kelas kita pada hari ini. Kemudian juga terima kasih juga kepada Kak Hamzah atas ilmu dan waktunya pada kelas hari ini. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di kelas selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian dan nantikan kelas-kelas selanjutnya. Mungkin dari saya itu aja.